hitungan mudah. Oke, ini sederhananya. Tahun ke-0 alternatif 1 minus 10. Jadi yang minus 10 ini P atau F ya? Kalau kita pindah ke notasi, yang min 10 apa? P-nya Ibu. P, ya. Karena pada tahun ke-0. Sementara yang 15 dan 28 itu F karena tertulis tahun ke-1. I-nya 6. Mana yang dipilih? Gitu. Kalau ya mode yang kita pakai present note nih. Artinya tidak harus present note. Boleh juga kalau kita mau annual dan lain-lain. Tadi dari notasi itu kan present note-nya yang 10 itu present pengeluaran. Karena di titik 0. Yang 15 adalah future karena pada tahun ke-1. Karena modenya harus sama, jadilah yang future 15 itu penerimaan kita rubah modenya ke present worth agar sama dengan pengeluaran. Karena itu harus dikalikan dengan faktor bunga yaitu P per F 6% dan N-nya 1. Ini dilihat di tabel bunga. Alternatif 2 juga sama. Pengeluaran dan pendapatan harus dalam posisi yang sama. Sama-sama present note modenya. Kemudian, baru diplot ke kurva yang net present note-nya 0. Itu kemarin kita sudah bicara terkait dengan titik impas ya. Titik impas itu ketika present note benefit sama dengan present note cost. Atau benefit min cost itu 0. Kemarin kita ROR ya, yang di 0 kali impaskan. Ketika kita plotting di kurva, nampak baik alternatif 1 maupun alternatif 2, keduanya ada di atas garis impas nih. Sehingga dua-duanya visible sebetulnya. Titik impas ini atau garis impas ini kan pada I-nya 6%. Artinya dari gambar, dari grafis terlihat baik alternatif 1 maupun alternatif 2 pasti I-nya di atas 6%. Karena ada di atas garis impasnya. Begitu. Itu sederhananya. Kalau kita tarik garisnya, nah di sini kelihatan yang satu I-nya 40, yang satu 50 begitu. Jadi yang ROR 1 50%, ROR 2-nya 40%. Tapi ini semua pakai garis dan Ibu rada susah menjelaskan. Kita jelaskan di sini saja angka ya karena daring. Kalau luring mudah menjelaskan kurva ini. Oke, kalau tadi kita bicara analisis increment dengan grafis, sekarang kita akan menggunakan angka. Silahkan pilih yang lebih kalian sukai, mau grafis atau mau angka. Kalau angka, karena increment itu selisih sebetulnya ya. Jadi yang cost-nya lebih besar, kita kurangi dengan yang lebih kecil. Pada contoh ini, alternatif 2
Cost-nya lebih besar 20. Alternatif satunya 10. Sehingga increment atau selisihnya kita buat alternatif 2 dikurangi alternatif 1. Ketemulah 10. Demikian juga dengan yang N-nya 1. Karena plus berarti ini benefit atau pendapatan ya. Alternatif 2 dikurangi alternatif 1, jadi 13. Kedua alternatif ini mutual eksklusif yang menguntungkan MAR-nya. MAR sekali lagi, MAR adalah minimum attractive rate of return. Artinya suku bunga yang menarik itu ada di 6%. Nah, kalau pertanyaannya mana yang akan kita pilih? Sekarang increment-nya itu kan yang tahun ke-0 10. Artinya P-nya minus, berarti mengeluarkan atau cost. Sementara F-nya itu pendapatannya pada tahun ke-1 itu 13. Namun karena modenya harus sama, kita samakan ke present worth, keluarlah persamaan rate of return untuk increment, untuk selisih ini. Sekali lagi, Ibu ingatkan atau kita sama-sama ingat bahwa rate of return itu kita buat pada titik impas, di mana nggak untung nggak rugi gitu, pendapatannya sama dengan pengeluaran. Itu artinya suku bunga minimal biar nggak rugi gitu, tapi juga sebenarnya nggak untung. Jadilah di sini 13-nya kan F ya. Kemudian kita akan konversi ke P, jadi 13 kali, nah jangan ketukar lagi nih, P per F. Kenapa P? Kenapa yang kita cari? F-nya yang diketahui. Kan 13-nya F ya. Di sini ada yang salah enggak ya? P per F 1% 1. Tulisan 1% 1. Betul nggak? Halo? Harusnya dibikin tetap I persen koma 1. Iya, harusnya I saja, bukan 1%. Seperti yang bawah ya. Jadi yang P per F I persen 1, itu kan berarti yang 13-nya pindah ke ruangan. Ketemulah 0,769. Kalau lihat di tabel pada N1 P per F yang angkanya 0,769 ada di 30%. Nah, kan di atas 6%, tadi minimalnya kan 6% tuh, MAR-nya minimum suku bunga menarik di 6%. Kita ada di 10%. Nah, andai kita pakai gambar grafik tadi yang contoh 1, kita akan melihat dua-duanya visible begitu. Cuman yang mana yang lebih menarik. Nah, dari increment ini terlihat ketika kita dapat delta ROR-nya di atas MAR, artinya kan untung. Kalau untung, cari yang
cost-nya atau investasinya besar. Semakin besar investasi berarti semakin menguntungkan. Makanya dipilih yang alternatif 2. Karena alternatif 2 itu 20 begitu. Namun nanti sebaliknya, ketika di bawah 6 berarti ambil yang cost-nya kecil supaya ruginya tidak terlalu besar. Oke, jadi sekali lagi, kalau delta ROR yang kita dapatkan di atas MAR, keputusan kita ambil yang investasinya besar. Kenapa? Karena semakin besar investasi, semakin menguntungkan. Dan sebaliknya. Meskipun kalau dari grafis tadi terlihat nggak rugi begitu. Hanya akan lebih untung kalau memilih antara 1 dan 2. Oke, ini contoh yang ketiga. Secara prinsip sama. Nah, mohon diingat nih di umur. Kalau umurnya berbeda harus disamakan. Jadi di mesin X itu dijadikan 12 tahun. Konsekuensinya pada tahun ke-6 dia beli lagi. Jadi kalau yang mesin X 2 kali membeli, kalau yang mesin Y sekali begitu. Kalau kita samakan ke 12. Itu kalau penekanan ibu yang untuk yang contoh 3 ini. Jangan lupa umur harus disamakan. Sebetulnya akan lebih mudah ketika mereka nanti di tahun ke-6 itu akan muncul lagi tuh cost 200.000. Oke, itu yang contoh 3 kalau dibikin grafis seperti ini. Ini lihat nih, ROR-nya lebih kecil di MAR. Ketika lebih kecil dari MAR, yang diambil yang cost-nya besar apa kecil? Kalau delta ROR-nya lebih kecil dari MAR, artinya kan nggak menarik atau rugi. Jadi kita ambil investasi yang besar atau yang kecil? Ambil yang kecil. Betul, karena rugi. Kalau investasinya kecil, ya ruginya enggak banget-banget begitu ya. Dibandingkan kalau kita investasinya besar. Itu kurang lebih 2 contoh yang satu lebih besar dari MAR, ambil yang investasinya besar supaya untungnya besar. Kalau yang lebih kecil dari MAR, ambil yang investasinya kecil biar ruginya nggak terlalu kecil. Lalu bagaimana nih kalau lebih dari 2 alternatif? Pemecahannya dengan 2 alternatif dahulu, jadi 2 begitu berkali-kali nih. Kemudian pemenangnya dibandingkan dengan alternatif yang lain. Seperti di gambar tuh, 1 sama 2, siapa pemenangnya? Nanti bandingkan dengan yang 3, siapa pemenangnya? Pemenangnya dibandingkan dengan yang 4. Keluarlah yang terbaik. Itu proses yang dilakukan kalau alternatifnya di sini 4 atau lebih dari 2. Contoh, ini ada 3 alternatif, A, B, C. Nah, MAR-nya 6%. Umurnya sama 20 tahun, berarti N-nya 20. Tidak punya nilai sisa. Yang mana yang dipilih? Ongkos awal merupakan present pengeluaran.
Sehingga untuk net present worth kita harus mengkonversi yang annual benefit tuh kan ongkos awalnya di present, kemudian benefitnya di annual, padahal modenya harus sama. Boleh dikonversi dua-duanya ke annual, boleh juga dikonversi dua-duanya ke present worth. Kita lihat nih, yang dari annual kita rubah ke present worth. Ketemulah present worth pendapatannya untuk yang alternatif A 4.700 sekian, alternatif B 7.000 sekian, dan alternatif C 8.000 sekian. Dengan demikian kita akan lihat net present worth-nya. Present worth pendapatan, present worth pengeluaran. Yang harus kita susun adalah sebetulnya sih nanti harus dari pengeluaran dulu. Pengeluarannya disusun dari yang paling kecil ke paling tinggi. Jadi sini ada 2A-nya 2.000, B-nya 4.000, C-nya 5.000. Kenapa? Supaya mudah ketika kita mencoba menginkremenkan. Lihat bahwa ketika alternatif memiliki net present worth di atas 0. Artinya apa? Artinya menguntungkan ya. Di sini ada present worth pendapatan, present worth pengeluaran. Nah, semuanya di atas 0. Berarti sebetulnya semuanya sama visible. Ini juga bisa kita lihat di grafis. Ketiganya ada di atas garis impas atau net present worth 0. Jadilah sebenarnya sih tiga-tiganya untung nih. Tapi dari yang tiga itu mana yang lebih baik? Itu sebetulnya. Kalau dari gambar bisa dilihat dari miringan atau slope ya. Slope A menarik karena di atas mar. Slope B min A masih menarik karena masih di atas mar. Gitu ya. Slope C, B. Nah ini di bawah mar kalau melihat dari grafis. Sekarang kalau dari angka seperti apa gitu ya. Kita lihat yang contoh 5 nih. Contoh 5 lumayan banyak, ada 5 alternatif. Umurnya sama, berarti kita tidak harus menyamakan umur. Mar-nya 6%. Sekali lagi, mar adalah suku bunga yang minimal lah menarik. Minimum attractive rate of return. Ongkosnya, nah, ABCD 4.000, 2.000, 6.000. Nah, tolong dikonversi atau disusun dari ongkos yang terendah. Di sini terendahnya yang D. Jadi buatlah yang mulai 1.000, 2.000, 4.000, 6.000, 9.000. Berurutan dari rendah ke tinggi. Sekali lagi yang ongkos, bukan yang pendapatan atau benefit. Oke, benefit tahunan. Nah, ini sebetulnya akan bingung karena ada benefit tahunan, ada present worth benefit. Oke, kita coba ikuti ritme ini dulu yang ongkosnya 1.000. Benefit tahunan 117. ROR-nya 10. Nah, ini tapi pertanyaannya present worth benefit-nya kemana? Ya, ini di soal ini permasalahannya ada di situ. Coba kita inkrementkan. Inkrement adalah yang besar dikurangi yang kecil. Kita balik.
Ya, misalnya B dikurangi D. Berarti 2.000 dikurangi 1.000. Nah, ini sama dengan 1.000. Kemudian A dikurangi B, berarti 4.000 dikurangi 2.000. Jadi 2.000. Nah, gitu ya. Demikian juga untuk C. 6.000 dikurangi 4.000, 2.000. Pertanyaannya, kenapa yang E enggak ada? Kita lihat. Ini kan B min A. B min D. A min B. C min A. Nah, yang E kemana? Nih. E. Yang E-nya kemana? Atau kenapa E-nya tidak dipakai nih di increment? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau jawab kenapa? Kok E-nya hilang? Karena apa? Karena ROR-nya sama dengan MAR, Bu. Iya, betul. Pintar. Karena ROR-nya sama dengan MAR, jadi impas. Sudah cari saja yang menguntungkan begitu. Nah, jadilah ketemu nih ROR-nya dan pilihannya. Nah, kenapa ya pilihannya B min D? B min D itu ROR-nya 29. Berarti lebih besar dari MAR. Kalau lebih besar, ambil yang investasinya atau cost-nya besar. Sehingga diambillah yang B. Kemudian yang B ini kita dengan di sini ketemu ROR-nya 10. Berarti di atas MAR juga. Jadi kita ambil yang investasinya lebih besar. Dalam hal ini A. B sudah nih. B sekarang lagi dengan A. Lah nih kita ambil A. Pemeran A nih. Sekarang kita coba di ROR didapat 2%. Jadi kurang dari MAR yang 6%. Kalau kurang dari MAR yang 6%, diambil yang investasinya rendah. Nah, berarti A. A. Itu kurang lebih langkah-langkahnya. Jadi ini langkah-langkahnya. Dari persamaan di atas, maka dapat disimpulkan langkah-langkah analisis increment. 1. Hitung ROR setiap alternatif. Alternatif yang mempunyai ROR lebih besar langsung yang lebih kecil dari langsung dibuang. Susun alternatif ini lebih kecil atau sama dengan sebetulnya ya. Susun alternatif menurut besarnya present worth cost atau menaik. Sekali lagi bukan present worth, bukan pendapatan tapi pengeluaran yang disusun menaik dari kecil ke besar. Jika alternatifnya mempunyai cost yang lebih besar ini memiliki ROR lebih besar MAR, artinya untung. Ketika untung, pilih yang investasinya besar. Kemudian kalau misalnya
ROR-nya. Dan juga ini ROR lebih besar dari ROR, apa ya? Salah berarti ini. Kalau ROR-nya lebih kecil dari MAR, artinya kan rugi nih. Kalau rugi berarti ya ruginya jangan kebangetan. Jadi ambillah yang investasinya lebih kecil. Ya ruginya juga terparah. Gitu. Sekali lagi, ini di ROR lebih MAR. Alternatif dengan kos lebih rendah, buatlah dan hitung increment OR-nya berdasarkan perbedaan. Ini tadi kesimpulan dari yang atas. Kalau lebih besar MAR ambil yang investasi besar, kalau lebih kecil ambil yang investasi. Jika masih ada alternatif yang belum dianalisis, jadi semakin banyak alternatif akan makin sampai ketemu mana yang paling baik. Nah ini kadang di ujian kalau tidak menguasai increment dihitung satu-satu. Sebetulnya sih hasilnya akan sama. Tapi ketika kita lebih dari 3 lah ya, lebih dari 2, ini gitu. Nah ini soalnya Ibu sarankan minimal kerjakan yang nomor 3 sama 5 ya. Kalaupun 5 nggak bisa, yang 3 nggak apa-apa. Tapi semakin sulit kita kerjakan, itu akan semakin terampil. Nggak apa-apa, coba yang sulit. Misalnya nomor 4-nya alternatifnya lebih banyak. Nah, dicobalah. Nanti kalau ada yang tidak paham, boleh ditanyakan ke Ibu. Meskipun sekarang udah malam, jadi mungkin latihannya akan besok saja sesuai jam kuliah ya. Kalau sekarang sih kemalaman, kasihan. Baik, itu dari Bu yang bisa disampaikan. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh. Kalau tidak, kita akan akhiri. Ini kenapa ya? Baik, sudah bisa difahami atau ada yang mau didiskusikan? Sudah ya? Halo? Ya Ibu, dari Riko pribadi sebenarnya masih agak kurang paham Bu. Tapi Yang mana? mengenai sebenarnya dari prinsip dasarnya dulu sih Bu, karena tadi Riko cukup terlambat Bu, kebetulan masuk gymiknya jam berapa ya, jam 7 lebih 11 menit Ibu. Tapi aku pengen nanya Bu, mungkin untuk yang ROR itu sebenarnya tadi ada soal yang menjelaskan soal yang diambil itu keputusannya kenapa. Pokoknya aku tadi agak bingung Bu, sebenarnya cuman nggak enak untuk motongnya Bu. Iya, yang di ROR-nya itu masih kurang paham Bu. Tadi ada soal yang nomor berapa ya, nomor 2 atau nomor 1 gitu. Oke, konsepnya saja ya. Nanti Riko bisa coba kerjakan soalnya. Kalau mengerjakan soal baru, biasanya ketika mengerjakan baru tahu nih sulitnya di mana, boleh diskusi lewat WA ya, kok ya. Oke, baik Bu. Tapi secara garis besar caranya, 1,
Disusun dulu yang cost-nya dari besar ke kecil begitu. Iya. Dari kecil ke besar menaik, kemudian diselisihkan atau dikurangi, yang besar kurangi yang kecil. Iya. Setelah itu, dicari ROR-nya. Kalau ROR-nya lebih besar dari MAR, ambil yang investasinya besar, karena itu artinya menguntungkan. Tapi kalau ROR-nya lebih kecil dari MAR, artinya rugi, makanya investasinya harus kita ambil yang kecil. Langkahnya itu, tapi memang, agak sulit sih ya kalau daring. Oh iya? Dicoba aja besok latihan. Ibu sih sarankan Riko cari yang soalnya sulit. Oh Nanti iya, baik. ketika latihan baru ketemu nih, saya nggak ngertinya di sini. Nanti boleh diskusi lewat WA. Ya. Oh iya, baik, Bu. Ibu maaf sebelumnya ini, untuk itu apa, Bu, yang maksudnya, Bu? Aku tadi kurang paham. Apaan? Untuk ROR itu berarti, ROR itu artinya Rate of return itu suku bunga sama dengan yang minggu lalu, sama dengan IRR. Jadi pada saat titik impas ROR itu, rate of return adalah bunga ketika pendapatan sama dengan pengeluaran atau di titik impas begitu. Itulah ROR. Gitu ya kok ya. Masih bingung sih pasti. masih bingung, Bu, iya. Aku, mohon maaf, Bu, ya. Jadi pertama kan mencari dulu selisih yang tadi antara perbandingan investasi awal, yang 1 dan 2. Nah, Mhm. ketika udah ketemu perbandingannya, dicari ROR-nya. Nah, untuk yang ini, Bu, sebenarnya aku kurang pahamnya, ROR itu sebenarnya rate of return itu titik impas yang gimana, Bu, ya? Contohnya agak kurang masuk tadi, Bu, aku kurang paham ke akunya gitu. ROR-nya kan di situ ada pendapatan, ada pengeluaran. Iya, Bu. Nanti dicari I-nya ada di mana begitu. Oh. Harusnya lebih besar dari impas. Nyari I Oh. lah kalau beli Oh, ya ROR paham. ya. Oh, ya. Cari I-nya berapa gitu. Terus nanti bandingkan dengan MAR gitu ya. Oh, ya, Bu. Bisa kan cari I mah ya? Iya, Bu. Tinggal ini apa, dari hasil yang Persamaannya nanti persamaannya dilihat. nanti di hasil dibagi waktu terus. Iya ya, Iya. rasanya kok nggak enak kalau daring ini rada susah menjelaskan itu. Minggu depan kita coba luring, tapi harus siap ya. Iya, Bu, insya Allah siap, Bu. Aku belajar dulu, Bu. Oke. Belajar Makasih banyak. dulu biar nanti bisa tinggal diskusi di kelas. Sekarang tolong untuk besok anak-anak semua cari soal sesulit mungkin biar nanti bisa ada yang kalau nggak bisa atau susah bisa ditanya ke ibu ya. Iya, Tapi baik. kalau sudah bisa ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Iya, baik, Bu. Baik, masih adakah yang mau didiskusikan? Nah, makasih banyak, Bu, dari Riko pribadi cukup, Bu. Nanti untuk Ya. lebih lanjutnya aku tanya sama teman-teman juga kan. Ya, Bu. Ayo ibu harapkan kalian kompak bekerja sama untuk latihan saling apa ya berbagi kecuali nanti saat ujian. Oke, kalau sudah kita akhiri, mohon maaf ini